Selama beberapa dekade, satu pertanyaan terus-menerus muncul di benak para ilmuwan yang mempelajari Mars. Apakah mungkin pernah ada kehidupan di sana? Sekilas, sepertinya mustahil untuk dibayangkan karena Mars saat ini adalah dunia yang dingin dan kering, yang selalu dihantam radiasi dan hampir tidak memiliki atmosfer yang dapat mendukung kehidupan. Namun seiring semakin banyak misi yang dikirim ke sana, semakin kuat pula bukti bahwa planet ini memiliki cerita yang berbeda di masa lalu. Alih-alih langsung mencari makhluk hidup atau fosil, para ilmuwan mengikuti sesuatu yang lebih sederhana, yaitu air. Karena air adalah kehidupan. Jadi, jika bisa dibuktikan bahwa benar-benar ada air di sana pada zaman dahulu, atau bahkan hanya menemukan jejak sungai atau danau, itu sudah merupakan langkah besar dalam mencari jawaban atas salah satu misteri terbesar di alam semesta. Meskipun begitu, ini juga menjadi salah satu investigasi ilmiah terpanjang dalam sejarah penjelajahan luar angkasa. Dan faktanya, para penyelidiknya bukan manusia, melainkan robot. Mereka adalah rover yang berjarak ribuan kilometer dari bumi dan perlahan merayap di gurun merah Mars sambil mengumpulkan foto, batu, dan data kimia. Tapi apakah mereka benar-benar menemukan jejak air di sana? Dan langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh para ilmuwan di Mars? Serta apa hasil dari apa yang telah mereka lakukan? Dan pertanyaan terpenting adalah, apakah manusia benar-benar bisa hidup di sana? Dan itulah yang akan kita cari tahu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menyukai video ini. Ini adalah hal yang sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih banyak dan sekarang mari kita mulai. Pada awal 2000-an, NASA mengirimkan Opportunity rover ke Mars dengan misi yang jelas, mencari jejak air purba. Selama bertahun-tahun, Opportunity melintasi dataran luas, daerah berpasir, dan kawah meteor. Lebih dari 30 km telah ditempuhnya, dan itu sudah jauh melampaui harapan para insinyur. Saat perjalanannya berlanjut, rover menemukan berbagai jenis batuan dan mineral yang menunjukkan bahwa beberapa bagian Mars pernah mengalami aliran air. Namun, ada masalah. Meskipun ada tanda-tanda keberadaan air, buktinya masih belum cukup untuk mengatakan bahwa pernah ada danau atau lautan yang bertahan lama di sana. Kemungkinan hanya terjadi banjir sementara. Mungkin juga hanya pencairan es yang bersifat sementara. Karena itu, para ilmuwan mencari bukti yang lebih kuat lagi. Disitulah sebuah kawah meteor yang sangat besar yang dikenal sebagai kawah Endeavour menjadi sangat penting. Menurut pengamatan dari orbit, ditemukan mineral lempung di sekitarnya. Dan bagi para ilmuwan planet, lempung sangatlah penting. Mineral-mineral ini tidak terbentuk begitu saja. Biasanya, mereka terbentuk ketika batuan berinteraksi dengan air dalam waktu yang lama. Singkatnya, jika ada lempung, kemungkinan besar ada air yang bertahan di sana dalam waktu yang lama. Saat Opportunity semakin mendekati Endeavour Crater, pemandangannya perlahan mulai berubah. Setelah bertahun-tahun nyaris hanya dikelilingi hamparan dataran, akhirnya mereka mulai melihat perbukitan dan formasi batuan tua bermunculan. Ini seperti membuka babak baru dalam sejarah Mars. Ketika rover akhirnya mencapai tepi Endeavour, ia tiba di sebuah tempat yang disebut Spirit Point. Tempat itu dinamai Spirit Point sebagai penghormatan kepada rover Spirit yang sebelumnya juga menjelajahi bagian lain dari Mars. Dan dari lokasi itu, Opportunity dapat melihat dengan jelas luasnya Endeavour Crater. Dan yang lebih penting dari itu, Opportunity mulai mempelajari beberapa batuan tertua dan paling keras yang pernah ditemukannya selama seluruh misinya. Disinilah pertama kalinya para ilmuwan mulai semakin yakin bahwa Mars kuno yang mereka bicarakan tidaklah seperti yang kita lihat sekarang. Alih-alih sebuah gurun yang dingin dan kering, kemungkinan Mars dulu memiliki tempat-tempat dengan cukup air untuk membentuk lingkungan yang lebih kompleks. Dan semakin banyak sampel yang diperiksa oleh Opportunity, semakin jelas bahwa sejarah Mars ternyata lebih basah, lebih aktif, dan lebih misterius daripada yang diperkirakan sebelumnya. Namun bukti-bukti yang benar-benar mengejutkan belum berakhir di sini. Dalam beberapa tahun berikutnya, lebih banyak rover akan menemukan tanda-tanda bahwa air pernah mengalir di permukaan Mars selama waktu yang sangat lama. Meskipun demikian, saat Opportunity terus memeriksa tepi kawah Endeavour, ada sesuatu yang semakin memperkuat kecurigaan para ilmuwan bahwa Mars kuno sangat berbeda dengan planet yang kita lihat sekarang. Ini bukan sungai, bukan juga danau, melainkan jejak air yang pernah mengalir tepat di bawah permukaan tanah. Di berbagai bagian lokasi, rover memperhatikan bahwa batu-batunya tidak sama.
ada beberapa tempat di mana tanahnya lebih kasar, batu-batunya lebih tajam, dan hampir tidak ada jejak mineral bulat aneh yang sebelumnya ditemukan di bagian lain Mars. Ini menunjukkan bahwa sejarah geologi setiap wilayah planet ini berbeda-beda, dan di sanalah mulai muncul beberapa bukti terpenting. Salah satu penemuan pertama adalah sebuah batu besar yang terbentuk dari gabungan potongan-potongan batu yang lebih tua setelah sebuah peristiwa tumbukan dahsyat di masa kuno. Saat menganalisis data dari Opportunity, para ilmuwan memperhatikan adanya unsur-unsur yang tidak biasa ditemukan pada sampel-sampel sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin telah terjadi proses di bawah tanah di mana air, panas, dan mineral berinteraksi selama waktu yang lama. Namun penemuan berikutnya lebih mencolok. Di salah satu bagian batuan terdapat garis putih tipis yang sekilas tampak seperti retakan biasa. Setelah diperiksa lebih teliti, ternyata itu adalah endapan gipsum. Di bumi, gipsum biasanya terbentuk ketika ada air yang mengalir dan meninggalkan mineral saat perlahan-lahan menguap atau bergerak di dalam retakan batu. Bagi para ilmuwan, ini sangat penting karena tidak hanya menunjukkan bahwa pernah ada air di Mars. Ini juga menunjukkan bagaimana air bergerak di bawah permukaan planet tersebut. Seperti bukti yang tertinggal di sistem pipa bawah tanah tua yang sudah lama tidak berfungsi. Hasil dari pelapukan ini menjadi semakin menarik. Menurut penelitian NASA, ada tanda-tanda bahwa air yang melewati bagian itu tidak seasam air lain yang ditemukan di Mars. Dan jika interpretasi ini benar, itu berarti dulu ada tempat di Mars yang mungkin lebih mendukung bagi bentuk kehidupan sederhana. Ini belum membuktikan bahwa ada kehidupan di sana, tapi ini adalah langkah penting dalam mencari kondisi yang bisa mendukung kehidupan. Seiring berlalunya bulan-bulan, tantangan lain pun datang. Musim dingin Mars semakin mendekat. Karena Opportunity menggunakan tenaga surya, ia harus menemukan tempat di mana ia masih bisa menerima cukup sinar matahari agar sistemnya tetap hidup. Jadi, rover itu untuk sementara berhenti di lokasi berbatu, di mana sinar matahari langsung mengenai panel suryanya. Sambil menunggu musim dingin berakhir, waktu rover juga tidak terbuang sia-sia. Rover itu terus melakukan observasi dan analisis terhadap batu-batu di sekitarnya. Dan disinilah salah satu misteri terbesar Mars kembali muncul yang disebut sebagai blueberries. Ini bukan buah, melainkan formasi mineral kecil berbentuk bulat yang pertama kali ditemukan oleh Opportunity di bagian lain planet ini. Awalnya, para ilmuwan mengira bahwa benda-benda ini hanya unik di lokasi pendaratan saja. Namun ketika mereka kembali menemukan struktur serupa di lokasi baru, situasinya berubah. Ukurannya lebih kecil, komposisinya berbeda, pembentukannya berbeda. Seolah-olah ada proses lain yang bertanggung jawab atas terbentuknya struktur-struktur itu. Dan hingga sekarang, para peneliti masih terus mempelajari bagaimana sebenarnya mereka terbentuk. Yang penting, banyak dari model-model yang diteliti oleh para ilmuwan masih berkaitan dengan keberadaan air pada zaman kuno. Setelah bertahun-tahun melakukan perjalanan, ada satu lagi penemuan dari Opportunity yang semakin mengubah pandangan para ilmuwan tentang Mars. Sebuah batu berwarna pucat yang tidak mirip dengan kebanyakan batu lainnya. Dari sampel yang dikumpulkan saat itu, setelah pemeriksaan yang teliti, terungkap bahwa batu ini telah mengalami perubahan yang signifikan. Karena telah lama berinteraksi dengan air, beberapa mineral yang biasanya terkait dengan pembentukan tanah liat ditemukan dalam kadar yang lebih tinggi. Dan beberapa unsur lain yang biasanya ditemukan pada batu yang tidak lagi baru, justru lebih rendah kadarnya. Bagi tim misi, ini adalah salah satu bukti terkuat yang ditemukan oleh Opportunity selama seluruh misinya. Setelah hampir 9 tahun di permukaan Mars, gambaran yang perlahan-lahan terbentuk menjadi semakin jelas. Mars kuno tidak hanya sekadar gurun kering. Ada beberapa tempat yang dulunya pernah memiliki air yang bertahan lama. Ada retakan bawah tanah yang dialiri oleh air kaya mineral. Dan ada lingkungan yang mungkin lebih cocok untuk kehidupan daripada yang diperkirakan para ilmuwan pada dekade-dekade sebelumnya. Namun seiring semakin banyak jawaban ditemukan, semakin banyak pula pertanyaan baru yang muncul. Jika tempat-tempat seperti ini pernah ada di Mars, seberapa luas tempat-tempat itu? Apakah masih ada yang kuno? Danau atau delta yang lebih jelas menunjukkan sejarah air di planet ini? Untuk menjawab itu, NASA memutuskan untuk mengirim penjelajah baru ke bagian lain Mars. Sebuah rover dengan peralatan yang lebih modern dan misi yang lebih ambisius. Tujuan berikutnya adalah sebuah tempat yang disebut Kawah Jezero.
sebuah wilayah yang diyakini pernah menjadi rumah bagi sebuah danau kuno miliaran tahun yang lalu. Pada tahap penyelidikan Mars ini, pertanyaannya bukan lagi apakah pernah ada air di sana. Para ilmuwan kini mencoba menjawab pertanyaan yang lebih besar. Jika memang ada air di masa lalu, apakah itu cukup untuk membentuk kehidupan? Untuk menjawabnya, mereka harus mencari tempat-tempat yang tetap basah dalam waktu lama dan memiliki lingkungan yang stabil. Bukan tempat-tempat yang hanya sekali terendam banjir lalu segera mengering. Salah satu kandidat terbaik adalah kawah Jezero. Menurut penelitian NASA, sebelum rover tiba, sudah ada tanda-tanda bahwa wilayah ini dulunya terhubung dengan sebuah danau kuno. Dari orbit, terlihat bentuk-bentuk yang mirip dengan delta yang terbentuk ketika sungai mengalir masuk ke badan air yang lebih besar. Di bumi, tempat-tempat seperti ini sering menyimpan sedimen yang berfungsi sebagai arsip alami masa lalu. Jadi ketika Perseverance rover tiba pada tahun 2021, salah satu tujuan utamanya adalah mempelajari batuan kuno yang mungkin telah mengawetkan sejarah air di Mars. Namun misinya tidak semudah itu. Di antara rover dan batuan targetnya terbentang hamparan pasir luas di Jezero. Dan di Mars, pasir bisa sama berbahayanya dengan tebing curam. Banyak ilmuwan masih mengingat apa yang terjadi pada Spirit rover pada tahun 2009 ketika rover itu benar-benar terjebak di tanah yang lunak dan tidak pernah bisa bergerak lagi. Mereka tidak ingin hal itu terulang. Jadi sebelum Perseverance bergerak maju, ia terlebih dahulu mengirimkan helikopter kecil pendampingnya Ingenuity. Dalam sejarah penjelajahan luar angkasa, ini adalah kendaraan pertama yang terbang di atmosfer planet lain. Sementara Perseverance bergerak perlahan di permukaan tanah, Ingenuity terbang di atas pasir untuk mencari rute yang lebih aman. Ini seperti pramuka udara yang memimpin tim ekspedisi. Informasi yang dikumpulkannya membantu rover berhasil mencapai batuan yang sudah lama ingin diteliti oleh para ilmuwan. Dan di sanalah mulai muncul kejutan lain. Awalnya para peneliti memperkirakan bahwa sebagian besar batuan di daerah tersebut terbentuk dari sedimen yang menumpuk di bawah air selama waktu yang lama. Namun ketika Perseverance mengambil sampel, hasilnya berbeda. Banyak batuan tersebut ternyata berasal dari aktivitas vulkanik kuno. Artinya, sebelum danau terbentuk di Jezero, ada masa di mana geologi wilayah tersebut aktif. Ada panas, ada magma. Ada proses-proses yang membentuk lingkungan kawah sebelum kawah itu terisi air. Sekilas, ini tampak seperti kabar buruk untuk pencarian kehidupan. Bagaimanapun juga, sulit membayangkan organisme yang bisa hidup di tengah magma yang menyala-nyala. Namun semakin sampel-sampel itu diteliti, semakin jelas satu detail penting. Batuan vulkanik ini juga menunjukkan jejak-jejak interaksi dengan air. Ada perubahan dalam komposisinya yang biasanya terjadi ketika mereka terpapar cairan dalam waktu lama. Singkatnya, ada bukti bahwa proses vulkanik terjadi lebih dulu dan kemudian air datang belakangan. Urutan ini sangat penting karena ketika air berinteraksi dengan batuan vulkanik yang kaya mineral, terbentuklah beberapa lingkungan yang paling cocok untuk kimia kompleks yang berhubungan dengan kehidupan. Di bumi, banyak mikroorganisme hidup di tempat-tempat di mana air dan mineral dari bawah tanah bercampur. Ini bukan bukti bahwa hal yang sama terjadi di Mars. Namun, ini menunjukkan bahwa dulu ada beberapa bahan utama yang dibutuhkan agar hal itu bisa terjadi. Seiring bertambahnya sampel yang dikumpulkan oleh Perseverance, pandangan para ilmuwan tentang Mars kuno juga semakin luas. Ini bukan lagi sekadar cerita tentang sungai dan danau kecil. Kemungkinan adanya hamparan air yang lebih besar mulai muncul. Kemungkinan danau-danau yang bertahan sangat lama. Dan mungkin menurut beberapa penelitian, bahkan lautan purba. Inilah babak besar berikutnya dari misteri ini. Karena jika dulu ada lautan luas di Mars, itu akan menjadi perubahan besar dalam pencarian kehidupan purba. Di bumi, garis pantai dan bagian laut yang dangkal adalah beberapa tempat paling aktif dalam hal kimia kehidupan. Disinilah berbagai mineral terkumpul. Disinilah terjadi interaksi berulang antara air, panas, dan berbagai bahan kimia. Dan disinilah juga ditemukan beberapa ekosistem terkaya di planet kita. Jadi, jika dulu ada lingkungan serupa di Mars, mungkin ada tempat di sana yang lebih mungkin pernah memiliki kehidupan mikroba sederhana. Dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap ide ini semakin meningkat karena data baru dari berbagai misi Mars.
Termasuk di dalamnya adalah pengamatan dari misi Tianwen-1 dari Tiongkok yang memberikan informasi tambahan tentang wilayah-wilayah yang diyakini dulunya berada di tepi apa yang disebut sebagai Lautan Purba. Meskipun belum ada bukti langsung tentang kehidupan, fitur-fitur geologi yang ditemukan terus mendorong para ilmuwan untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa Mars pernah lebih basah dan lebih hidup daripada yang kita kira selama ini. Dan jika dugaan-dugaan ini benar, mungkin bukti terpenting tidak akan ditemukan di permukaan planet tersebut. Mungkin bukti itu masih tersembunyi di bawah miliaran tahun debu, batu, dan waktu, hanya menunggu untuk ditemukan oleh generasi penjelajah berikutnya. Jika ada satu tempat di Mars yang seolah-olah dipilih secara khusus untuk mencari jejak dari apa yang disebut Lautan Purba, itu adalah Utopia Planitia. Sekilas, tempat ini hanyalah dataran luas dan sunyi di bagian utara Mars. Namun di bawah debunya, mungkin tersembunyi salah satu petunjuk terbesar tentang masa lalu planet ini. Menurut NASA, Mars Reconnaissance Orbiter pernah menemukan adanya endapan es besar di bawah sebagian Utopia Planitia, hampir sebanyak air di Danau Superior jika dicairkan. Jadi ketika misi Tiongkok Tianwen-1 tiba di Mars pada tahun 2021, mereka tidak memilih lokasi pendaratan yang biasa. Ini adalah wilayah yang sudah lama dicurigai berhubungan dengan air purba. Misi tersebut termasuk Zhurong Rover, sebuah rover bertenaga surya yang dikirim oleh Tiongkok untuk mempelajari tanah, iklim, bawah permukaan, dan kemungkinan bahwa daerah tersebut pernah layak huni. Menurut Reuters, ketika Tianwen-1 memasuki orbit Mars pada 10 Februari 2021 ini adalah misi antar planet independen pertama dari Tiongkok. Dan ketika Zhurong berhasil diturunkan di permukaan Mars, Tiongkok menjadi negara kedua setelah Amerika Serikat yang berhasil mengoperasikan rover di planet merah tersebut. Namun yang lebih penting bagi ilmu pengetahuan bukan hanya pencapaian bersejarah, tetapi apa yang ditemukan rover di bawah permukaan tanah. Karena tidak cukup hanya melihat permukaan Mars saja. Selama miliaran tahun, banyak fitur kuno planet ini telah tertutup debu, pasir, dan material vulkanik. Jadi, jika ada garis pantai lama, atau tepi lautan yang dulu ada, kemungkinan besar itu sudah tidak terlihat di permukaan. Disinilah radar milik Zhurong menjadi sangat penting. Zhurong menggunakan radar penembus tanah untuk mengirimkan gelombang radio ke bawah permukaan tanah. Ketika sinyal mengenai jenis material yang berbeda, sinyal itu akan kembali ke rover dan memberikan gambaran tentang lapisan-lapisan yang tersembunyi di bawah permukaan. Seperti ultrasound untuk planet itu, alat ini tidak dapat langsung melihat air, tetapi dapat melihat bentuk, susunan, dan lapisan tanah serta batuan di bawah permukaan Mars. Dan disitulah muncul pola yang aneh. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh para peneliti, Zhurong menemukan lapisan-lapisan yang terkubur dan miring ke satu arah. Penampilannya tidak acak, tidak berantakan, tidak seperti pasir biasa yang hanya ditumpuk oleh angin. Pola tersebut lebih mirip dengan lapisan sedimen yang terbentuk di lingkungan pesisir di bumi, terutama di bagian pantai yang berulang kali terkena ombak dan air. Singkatnya, mungkin dulu ada garis pantai di tempat itu. Ini tidak berarti ada yang menemukan fosil atau kehidupan secara langsung. Tapi jika interpretasi para ilmuwan benar, ini sangat berarti. Karena pantai atau garis pantai tidak terbentuk dalam sekejap, itu membutuhkan air yang bertahan di suatu tempat. Dibutuhkan sedimen yang dibawa oleh sungai atau air yang mengalir. Dibutuhkan gerakan berulang dari ombak, angin, dan perubahan permukaan air. Artinya, jika memang garis pantai yang ditemukan di bawah Utopia Planitia, mungkin yang terjadi di Mars dulu bukanlah sesuatu yang sederhana. Mungkin Mars memiliki bentuk perairan yang lebih lama, lebih stabil, dan lebih dinamis. Kemungkinan berupa laut purba atau bagian dari samudra yang lebih luas. Di bumi, garis pantai sangat penting bagi kehidupan. Disinilah air, tanah, mineral, panas, dan energi bertemu. Disinilah molekul organik terkumpul. Disinilah juga reaksi kimia yang diperlukan untuk membentuk senyawa yang lebih kompleks bisa terjadi. Jadi bagi para astrobiolog, kemungkinan garis pantai kuno di Mars bukan hanya penemuan geologi yang menarik. Ini adalah target potensial dalam pencarian kehidupan mikroba kuno. Tapi kita tetap harus berhati-hati. Ini belum menjadi bukti final bahwa memang ada lautan di Mars. Masih ada perdebatan di komunitas ilmiah tentang seberapa luas air di planet itu dulu. Berapa lama air itu bertahan. Dan apakah fitur-fitur yang terlihat sekarang benar-benar disebabkan oleh gelombang dan pasang surut? Ada penjelasan alternatif seperti bukit pasir, aliran lava, atau proses geologi lainnya.
Namun menurut para peneliti yang meneliti data Jurong, pola tersebut lebih cocok dengan endapan pesisir dibandingkan penjelasan lainnya. Karena lapisan-lapisan tersebut miring ke satu arah dan memiliki susunan yang mirip dengan endapan pantai di bumi. Jika ini benar, gambaran lama tentang Mars menjadi semakin jelas. Mars bukan hanya planet yang dulunya memiliki sungai. Mars juga bukan hanya planet yang dulunya memiliki danau di kawah-kawahnya. Mungkin Mars memiliki garis pantai, laut dangkal, dan daerah yang dihantam ombak selama waktu yang lama. Dan semakin dalam kita mempelajari, semakin aneh ceritanya. Mars yang kita lihat sekarang adalah planet yang sunyi, dingin, dan sangat kering. Namun di bawah debu merahnya terdapat lapisan-lapisan yang terkubur seperti halaman-halaman buku tua. Dan setiap lapisan menyimpan pesan tersendiri. Bahwa dulu, planet ini mungkin pernah memiliki air yang mengalir. Ada pantai-pantai, ada tempat-tempat yang mungkin pernah menjadi rumah bagi reaksi kimia yang dibutuhkan untuk kehidupan. Dan jika ada jejak kehidupan yang tertinggal di sana, mungkin itu tidak menunggu di permukaan. Mungkin itu berada di bawah tanah, tersembunyi di antara bebatuan kuno, di tempat di mana ombak dari lautan yang telah lama hilang dulu pernah menerpa. Dengan banyaknya bukti yang telah dikumpulkan oleh berbagai rover, seolah-olah ceritanya sudah jelas. Ada sungai-sungai kuno, ada danau-danau, ada mineral yang hanya bisa terbentuk jika ada air. Dan bahkan ada kemungkinan garis pantai kuno yang ditemukan di bawah permukaan Mars. Tapi ada satu masalah. Masalah yang sangat besar. Jika memang dulu ada begitu banyak air di Mars, mengapa hal itu seharusnya tidak mungkin menurut perhitungan para ilmuwan? Disinilah salah satu misteri terbesar dalam ilmu planet masuk, yang disebut sebagai paradoks matahari muda yang redup. Menurut model evolusi bintang, sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, cahaya dan panas yang dipancarkan matahari lebih lemah dibandingkan dengan sekarang. Dan karena Mars lebih jauh dari matahari dibandingkan dengan bumi, lebih sulit untuk menjelaskan bagaimana air tetap cair di permukaannya. Secara sederhana, sepertinya panasnya tidak cukup untuk membentuk danau dan lautan. Tapi kalau begitu, mengapa ada begitu banyak bukti yang menunjukkan bahwa memang ada air? Itu adalah teka-teki yang telah coba dijawab oleh para peneliti selama beberapa dekade. Ada beberapa ide utama yang terus dipelajari. Kemungkinan pertama adalah atmosfer Mars dulunya lebih tebal. Jika Mars kuno memiliki lebih banyak gas rumah kaca, atmosfernya mungkin bisa menahan cukup panas untuk menjaga air tetap cair dalam waktu yang lama. Di bumi, prinsip yang sama juga berlaku, sehingga planet kita tetap cukup hangat untuk mendukung kehidupan. Namun teori ini juga memiliki masalah. Menurut banyak simulasi iklim, karbon dioksida saja tidak cukup untuk mencapai tingkat pemanasan yang diperlukan untuk menjelaskan semua bukti adanya air yang terlihat. Itulah sebabnya ada ilmuwan yang mencari kemungkinan kombinasi gas lain yang mungkin dulu membantu pemanasan Mars. Ada penjelasan lain, mungkin iklim panas tidak berlangsung terus-menerus, melainkan Mars mungkin mengalami serangkaian periode pemanasan singkat. Misalnya, ketika terjadi letusan gunung berapi besar atau hantaman asteroid yang kuat, suhu bisa sementara naik, es mencair, air mengalir, dan beberapa fitur geologi yang kita lihat sekarang bisa terbentuk. Namun hingga sekarang, para ilmuwan masih belum yakin apakah peristiwa pemanasan sementara itu cukup untuk menjelaskan luasnya erosi dan endapan sedimen di planet tersebut. Ada juga kemungkinan ketiga, bahwa dalam sebagian besar sejarahnya, Mars adalah dunia yang membeku, sebuah planet yang didominasi oleh salju dan es, dan hanya sesekali mengalami kondisi yang cukup untuk menyebabkan pencairan. Dalam model ini, Mars tidak selalu panas secara permanen, melainkan hanya mengalami periode di mana air kembali mengalir sebelum membeku lagi. Saat ini belum ada teori yang sepenuhnya mampu menjawab semua pertanyaan, dan itulah sebabnya setiap sampel baru dan setiap data baru dari Mars terus dipelajari. Pembicaraan menjadi semakin menarik setelah beberapa analisis baru tentang batuan dan endapan tanah liat yang sedang dipelajari oleh Perseverance rover dipublikasikan. Ada indikasi bahwa beberapa formasi geologi mungkin terbentuk karena adanya hujan yang berlangsung lama dan berulang kali. Jika hal ini dapat dibuktikan oleh penelitian selanjutnya, hal ini dapat membantu dalam memahami seberapa basah Mars kuno. Namun dalam ilmu pengetahuan, satu bukti saja tidak cukup. Diperlukan lebih banyak data, lebih banyak sampel, dan lebih banyak analisis. Itulah sebabnya batuan yang saat ini sedang dikumpulkan oleh Perseverance sangatlah penting. Setiap tabung sampel seperti kapsul waktu.
Tabung itu berisi informasi tentang iklim, air, dan sejarah geologi Mars. Informasi yang tidak bisa didapatkan hanya melalui foto-foto saja. Selama bertahun-tahun, NASA dan lembaga-lembaga mitranya berencana untuk membawa kembali beberapa sampel ini ke bumi untuk analisis laboratorium yang lebih mendetail. Namun seperti banyak proyek luar angkasa besar lainnya, program ini juga mengalami berbagai tantangan terkait anggaran, biaya, dan jadwal. Jadi sampai sekarang, masih banyak sampel penting yang tetap berada di permukaan Mars. Jutaan kilometer jauhnya dari laboratorium-laboratorium yang bersahabat dan dapat meneliti sampel-sampel tersebut dengan lebih detail. Sementara itu, operasi aktif Jurong Rover juga telah selesai setelah rover tersebut berhenti berkomunikasi lebih dari 1 tahun setelah pengumpulan data. Meskipun rover tersebut tidak pernah bangun lagi, kontribusinya sangat besar dalam pemahaman kita tentang sejarah kuno Mars. Dan seiring bertambahnya koleksi bukti dari Opportunity, Perseverance, Jurong, dan misi-misi lainnya, sebuah gambaran perlahan mulai terbentuk. Kita tidak sedang melihat sebuah planet yang selalu berupa gurun kering. Sebaliknya, mungkin kita sedang melihat sisa-sisa dari sebuah dunia yang dulunya memiliki sungai, danau, dan mungkin juga lautan yang luas. Sebuah dunia yang telah berubah drastis selama jutaan tahun. Pertanyaan terbesar sekarang bukan lagi apakah pernah ada air di Mars, tetapi apa yang sebenarnya terjadi pada air itu? Kemana perginya begitu banyak air itu? Mengapa lingkungan yang bisa mendukung air cair itu menghilang? Dan yang paling penting, jika pernah ada kehidupan yang terbentuk di pantai kuno, danau, atau bawah tanah Mars, apakah masih ada jejaknya yang menunggu untuk ditemukan oleh generasi penjelajah berikutnya? Untuk saat ini, kita belum memiliki jawaban yang pasti. Namun dengan setiap rover baru, setiap sampel baru, dan setiap misi baru, kita semakin mendekati kemungkinan untuk menjawab salah satu misteri terbesar di seluruh tata surya.